Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about simple past tense. So, pay attention and listen carefully. Okay, apa itu simple past? Simple past merupakan kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Kemudian terjadinya secara simple. And then next kita akan bahas tentang kalimat simple past yang berbentuk nominal, artinya menggunakan noun, kata benda. Formulanya berubah ya. Ketika formulanya berubah menjadi nominal berarti tidak menggunakan verb. Contohnya misalnya kalimatnya positif, kalimat pernyataan, maka subject plus was or were plus non-verb. And then jika kalimatnya penyangkalan atau kalimat tidak, kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus non-verb atau nominal ya. Kemudian, jika kalimatnya berbentuk tanya atau interrogatif, maka was or were-nya berada di awal kalimat. Sama seperti did. Did berada di awal kalimat untuk kata tanya. Kemudian baru plus subject, plus non-verb, jangan lupa tanda tanyanya atau penekanan suaranya. Oke, perhatikan di sini kita menggunakan was or were not, dan was or were juga berada di awal kalimat jika berbentuk tanya, kemudian baru subject. Karena di sini kita menggunakan non-verb dan non-verb. Tidak ada verb, yang ada kata sifat atau kata keterangan tempat atau yang lainnya. Was or were digunakan untuk subjek tertentu. Contohnya seperti subjek I menggunakan was, she was, he was, and it was. I, she, he, it menggunakan was, sementara were digunakan untuk you. You were, we were, dan they were. I was, she was, he was, it was. You were, we were, they were. Langsung saja kita ke kalimatnya, contohnya seperti apa. And then kita langsung lanjut ke kalimatnya dalam bentuk nominal, yang pernyataan berarti kalimatnya afirmatif, kalimat positif intinya. Untuk subjek I, she, he, it menggunakan apa? Ya, menggunakan was, kemudian baru plus nominal atau non-verb. Tidak ada verb ya. Misalnya subjek I was so young. I was so young. Saya dulu masih terlalu muda. Saya dulu masih muda, maksudnya I was so young. Nah, di sini menggunakan was. Was berarti untuk subjek I, she, he, it. Okay, I was. So young merupakan nominal atau non-verb. Tidak ada kata kerja. So young berarti terlalu muda atau masih sangat muda. Kemudian jika subjeknya she was. She was in Brooklyn yesterday. She was in Brooklyn yesterday. Dia kemarin di Brooklyn. Tahu Brooklyn? Dia kemarin di Brooklyn. Brooklyn merupakan tempat. Nah, untuk tempat, Brooklyn, or India, or Bali, or Indonesia berarti menggunakan kata bantu was. Untuk subjek I, she, he, it. Remember that. Ingat baik-baik ya. So, she was in Brooklyn. She was in Brooklyn yesterday. In Brooklyn merupakan nominal. She was in Brooklyn. She was in Bali. She was in Indonesia. Jadi untuk subjek she, he, it tetap menggunakan kata bantu was, kemudian baru nominal. Dalam bentuk kalimat positifnya seperti itu ya. It was amazing. It was amazing. Artinya itu luar biasa. It-nya berarti mengganti kata pesta. It was amazing. Pestanya luar biasa. Nah, it bisa diganti untuk hewan ataupun kata benda seperti rumah, pohon, party, kosakata yang termasuk kata benda. The party was amazing. Partinya luar biasa. Itu luar biasa. It was amazing. Itu luar biasa. Kemudian ketika subjeknya you, we, they berarti menggunakan kata bantu were. You, we, they, were plus non-verb atau nominal. Contohnya seperti you were so young. Kamu dulu masih terlalu muda.
We were. We were in Bali last month. Ingat kata last month? Time signal untuk simple past. Okay? We were in Bali last month. Kami di Bali bulan lalu. Atau bulan kemarin kami di Bali loh. Kemudian ketika subjeknya they were so happy last night. Mereka sangat bahagia semalam. Jadi perhatikan di sini ketika subjeknya berubah menjadi you, we, they berarti menggunakan were. Were, you were, we were, they were. Kemudian baru so young, nominal, atau we were in Bali last month. Last month merupakan time signal untuk menegaskan bahwa itu sudah terjadi. And so happy. Apa arti so happy? Sangat bahagia. Happy merupakan kata sifat yang artinya bahagia. So happy, sangat bahagia. They were so happy, mereka sangat bahagia semalam. And then, ketika kalimatnya yang nominal berbentuk penyangkalan ataupun ada kata tidaknya negatif, ingat ada kata tidaknya untuk subjek I, she, he, dan it plus was, kemudian tambah not, karena ini merupakan kalimat tidak atau kalimat penyangkalan. Kemudian baru nominalnya atau non-verbnya. Contohnya seperti I was not so young. Saya dulu tidak terlalu muda ketika itu terjadi. Atau saya dulu tidak terlalu muda ketika kebakaran itu terjadi. So I was not so young. Saya dulu tak terlalu muda. She was not in Brooklyn yesterday. Dia kemarin tidak di Brooklyn. Mudah bukan? Kemudian untuk subjek he was not in Brooklyn yesterday. And then jika subjeknya berubah menjadi it, ya it was not amazing. Itu tidak luar biasa. It was not amazing. Itu tidak luar biasa. Jadi teman-teman tinggal menambahkan was not tambah not saja untuk kata tidak. I was not, Ben was not, it was not. Jadi teman-teman hanya perlu menambahkan kata not. So, teman-teman paham ya? Nah, ketika kalimatnya kita tidak mau menggunakan verb, artinya kita menggunakan kata keterangan tempat, atau kita menggunakan kata sifat. Nah, kita bisa merubahnya dengan menggunakan was not untuk subjek she, he, it, dan I. And then, ketika subjeknya you, we, they, grup kedua, kelompok kedua berarti menggunakan apa? Menggunakan were not, baru nominal. Contohnya seperti you were not so young, kamu dulu tak terlalu muda. Or we were not in Bali last month, kami tidak di Bali, atau kami tak di Bali bulan kemarin, bulan lalu maksudnya. Or they were not so happy last night. Mereka tak terlalu bahagia semalam. They were so sad, misalnya. Bisa juga. Mereka semalam sedih. So they were not so happy. Mereka tidak terlalu bahagia. Nah, di sini kita menggunakan were not untuk subjek you, we, they. Jika kalimatnya negatif. Seperti you were not, we were not, they were not. Kamu tidak, kami tidak, mereka tidak. Nah, untuk so young, in Bali, so happy, Miss sudah jelaskan tadi, mereka merupakan jenis kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Bisa menggunakan kata sifat, keterangan tempat, atau keterangan waktu. And then, ketika kalimat yang berbentuk nominal yang tidak menggunakan kata kerja, kita ingin buat dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif, maka untuk subjek I, she, he, it, atau grup pertama kita menggunakan was di awal kalimat. So was plus I, she, he, it. Was, I, she, he, it plus non-verb dan tanda tanya atau penekanan suaranya ditekan sedikit. Kita bentuk dengan tanda tanya. Contohnya misalnya was I so young? Apa dulu saya masih terlalu muda ketika hal tersebut terjadi, jadi saya tidak tahu. Was she in Brooklyn yesterday?
Kita ingin tanya nih, apa dia di Brooklyn kemarin? Was she in Brooklyn yesterday? Apa dia kemarin di Brooklyn? Or was he in Brooklyn? Atau apa dia di Bali? Apa bahasa Inggrisnya? Yeah, was he in Bali? Kalau apa dia di Medan? Yeah, exactly right. Was he in Medan? Jadi keterangan tempatnya bisa kita rubah. Nah, ketika subjeknya berubah menjadi it, misalnya, was it? Was it amazing? Apa itu luar biasa? Apa pestanya semalam luar biasa? So, was digunakan di awal kalimat ketika kita ingin bertanya apa atau apakah. Oke, perhatikan di sini was it bukan apa itu dalam bentuk apa itu di atas meja, bukan ya. Kalau apa itu di atas meja, what is that? What is this? Apa ini? Apa itu? Beda ya kata tunjuknya. Nah, teman-teman juga bisa menambah kata what, seperti what was that? What was that? Apa itu tadi? Next, kita akan pelajari step selanjutnya. Jika subjeknya merupakan grup kedua, berarti menggunakan were. Grup keduanya apa? Ya, grup keduanya menggunakan you, we, dan they. Were, you, we, they, plus nominal atau non-verb. Contohnya seperti were you so young? Bukan was you ya. Were you so young? Apa kamu dulu masih terlalu muda saat kecelakaan itu terjadi, jadi kamu tidak ingat? Were you so young? Or were we in Bali last month? Apa kami di Bali bulan kemarin? Apa kita di Bali bulan kemarin? Bisa juga. Jadi dia nggak ingat dia bulan kemarin kemana aja, jadi dia tanya. Or were they so happy last night? Kita ingin memastikan kondisi seseorang atau kondisi mereka. Mereka lagi sedih. Were they so happy last night? Apa mereka sangat bahagia semalam? Karena semalam ibu memberikan surprise. Because last night I was in Bali. Jadi semalam saya masih di Bali. I was in Bali last night. Saya semalam di Bali. Dan saya bertanya kepada ibu saya, were they so happy last night, Mom? Apa mereka bahagia semalam? Jika iya, yes, they were so happy last night. Ya, mereka sangat bahagia semalam. Jika tidak, gimana kalimatnya? No, they were not so happy last night. They were not. They were not untuk kata tidak. Kalau untuk kata iya, yes, they were so happy. They were not happy. They were so happy. Jadi kira-kira apakah teman-teman sudah paham dengan pola kalimat simple past yang nominal? Nah, jika teman-teman masih belum paham pola kalimatnya atau masih banyak pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see ya!